Universitas Terbuka Bandung. Jadi pada kegiatan praktikum ini saya akan mengamati lingkungan sekitar untuk menemukan beberapa contoh simbiosis, yaitu yang pertama simbiosis komensalisme, yang kedua simbiosis mutualisme, dan yang ketiga simbiosis parasitisme. Apa itu simbiosis? Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis. Hubungan ini bisa saling menguntungkan, merugikan, atau salah satu untung dan yang lain tidak dirugikan. Yang pertama ada simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan biologis di mana satu organisme mendapatkan keuntungan sementara organisme lainnya tidak dirugikan maupun diuntungkan. Hal pertama yang saya temukan di lingkungan sekolah adalah adanya tanaman paku di pohon nangka. Tanaman paku menempel pada pohon untuk mendapatkan cahaya matahari. Karena pohon lebih tinggi dan lebih mudah mendapatkan cahaya matahari. Meski demikian, pohon nangka tidak mendapatkan kerugian apapun. Yang kedua ada laba-laba yang membuat jaringnya di antara pohon-pohon. Laba-laba mendapatkan keuntungan karena bisa membuat tempat tinggal. Akan tetapi, pohon tersebut pun tidak dirugikan dengan keberadaan laba-laba tersebut. Wah, ada tanaman anggrek di pohon mangga. Posisi pohon yang tinggi menguntungkan bagi anggrek karena membuat anggrek mendapatkan cahaya matahari. Meski ditumpangi oleh anggrek, pohon mangga ini tidak mendapatkan kerugian apa-apa. Yang kedua ada simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan biologis di mana satu pihak mendapatkan manfaat sementara pihak lainnya dirugikan. Kucing ini sedari tadi menggaruk-garuk badannya. Kemungkinan di badannya terdapat kutu. Kutu adalah parasit yang menghisap darah pada tubuh hewan. Kutu diuntungkan karena mendapatkan makanannya, sementara kucing dirugikan karena badannya menjadi gatal-gatal dan bahkan bisa terkena infeksi loh. Daun pohon mangga ini menjadi bolong karena dimakan oleh ulat. Ulat mendapatkan makanan dari daun pohon yang dimakannya. Sementara pohon mangga mendapatkan kerugian karena daunnya menjadi bolong, rusak, dan tidak bisa mengoptimalkan proses fotosintesis. Bahkan ulat pun bisa membuat tumbuhan atau pohon menjadi mati. Saat menggigit tubuh manusia, nyamuk diuntungkan karena mendapatkan darah sebagai makanan. Sedangkan manusia dirugikan karena gigitan nyamuk bisa menyebabkan gatal, iritasi, dan juga penyebaran penyakit. Yang ketiga ada simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah bentuk interaksi biologis di mana kedua belah pihak saling menguntungkan. Kupu-kupu diuntungkan karena mendapatkan nektar atau sari makanan dari bunga. Dan bunga pun diuntungkan karena dibantu proses penyerbukannya oleh kupu-kupu. Cacing tanah membuat tanah menjadi gembur, sehingga air dan udara menjadi lebih mudah diserap oleh akar tumbuhan. Cacing tanah juga mendapatkan manfaat karena bisa memakan daun-daun yang kering dan membusuk di tanah. Demikian kegiatan praktikum simbiosis yang sudah saya lakukan hari ini. Dari pengamatan langsung di lapangan, kita bisa belajar bahwa hubungan antar makhluk hidup di alam itu sangat beragam. Ada yang saling menguntungkan, ada yang netral, ada pula yang merugikan. Melalui praktikum ini, kita jadi bisa memahami konsep simbiosis tidak hanya sebatas teori, tapi juga menyaksikan secara langsung interaksi nyata di sekitar kita.